mission to become the most impactful company in the technology industry. Izin Bapak Ibu untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada sore ini kita masih diberi diberi nikmat yang paling utama yaitu kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama FKN dan juga bersama BPGB dan juga yang sangat-sangat kita tunggu juga dari Millennial Lab. Acara kita sore ini adalah di workshop untuk virtual reality bersama Millennial Lab. Nanti kita akan dibimbing oleh para pendekar-pendekar. Di antaranya nanti ada beberapa yang akan saya perkenalkan sebelumnya nanti. Dan acara ini untuk lebih efisiensi waktu nanti akan terangkai sebagai berikut. Yang pertama nanti adalah pembukaan. Kita akan buka bersama-sama. Kemudian nanti ada sambutan dari Ketua FKN MGMP Matematika yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nur Aziz. Ini Ketua FKN Pusat. Sekarang ini kan lagi ngetren-ngetrennya nih, kalau dapat dekengan pusat itu insya Allah lancar gitu. Jadi kita menghadirkan Pak Aziz untuk itu nanti. Kemudian nanti ada juga dari, mohon maaf, saya panggilnya boleh Mbak ya? Mbak Masita atau Ibu ya? Boleh Mbak, nggih. Nanti ada Mbak Boleh Masita dari Mbak saja Bapak. Oke, gitu. Mbak Masita dari Millennial Lab nanti akan memperkenalkan apa itu Millennial Lab dan itu apa VR, mungkin sedikit-sedikit. Dan nanti yang terakhir kami mohon dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Abu Khair, MPD, selaku Kepala BPGB Jawa Timur untuk memberikan arahan kepada kami dan sekaligus nanti untuk membuka kegiatan workshop pada sore ini. Ini rangkaiannya, nggih. Ini di pembukaan workshop nanti masih ada di tanggal 2, tanggal 3, dan di tanggal 9. Di acara pertama, monggo kita sampai buka acara workshop hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk acara yang kedua, yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Pak Sojep. Mohon maaf, suara saya sudah masih terdengar, Gitu. Iya, sudah terdengar, Pak. Oh, gitu. Ini kok ada apa notifikasi internetnya ini. Gitu. Acara yang pertama kami mohon kepada Bapak Nur Aziz, MPD, selaku Ketua FKN MGMP Matematika untuk memberikan sambutan dan juga memberikan arahan terhadap pelaksanaan workshop yang diinisiasi oleh FKN Jawa Timur. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khala wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Abu Khair, Magister Pendidikan, selaku Kepala BPGB Provinsi Jawa Timur, Mbak Masita, Brand Owner Mililab, Sokib, Mbak Ati, Pak Andika, Agus, dan seluruh panitia yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, pada sore hari ini. Kita senantiasa dalam limpahan rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Dr. Andes Abu Khair, perlu saya laporkan bahwa peserta workshop pada hari ini sampai 4 hari ke depan diikuti oleh 46 peserta, terdiri dari beberapa lintas mapel, walaupun memang FKN Pusat dan FKN Jawa Timur yang mengadakan kegiatan ini, tetapi ternyata
lintas mapel ada yang berminat untuk mengikuti pelatihan ini. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa FKN, mungkin ada yang belum tahu apa itu FKN. FKN itu adalah sebuah organisasi profesi, termasuk 72 organisasi profesi yang lain di Departemen Guru Tenaga Kependidikan yang sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan, dan anggotanya ini adalah Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten maupun Kota. Jadi anggota FKN itu hanya ada 514 di seluruh Indonesia yang merupakan Ketua MGMP Matematika SMP. FKN itu berdiri pada tanggal 20 Desember 2018 di waktu itu P4TK Yogyakarta yang sekarang menjadi BPTB juga. Kemudian program kerjanya salah satunya adalah meningkatkan kompetensi guru-guru matematika khususnya, matematika SMP khususnya di bidang akademis, di bidang non akademis, termasuk hari ini melaksanakan pelatihan untuk menggunakan Mililab nanti yang sebagai alat untuk dalam rangka mempersiapkan anak didik di Indonesia ini semakin lebih baik memenuhi kebutuhan siswa yang diinginkan. Kemudian juga ada program kerja dari FKN itu ada inovasi pembelajaran. Jadi salah satu hari ini juga merupakan inovasi yang nanti akan diterapkan dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Kemudian nanti ada juga MGMP berbagi. MGMP berbagi itu artinya di mana MGMP masing-masing kabupaten atau kota yang mempunyai praktek baik dalam mengelola MGMP-nya masing-masing bisa berbagi ke seluruh Indonesia untuk mengaktifkan MGMP terkadang sekarang ini MGMP di kabupaten atau kota masih ada yang memang kurang aktif, ada yang sedang aktif, dan ada yang sangat aktif. Nah, trik bagaimana mengaktifkan MGMP itu sendiri diwadahi oleh FKN dalam MGMP berbagi. Terakhir, nanti saya mohon berkenan kepada Bapak Kepala BPGB Provinsi Jawa Timur untuk membuka acara ini secara resmi. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Syarif dan kawan-kawan dan seluruh panitia untuk selalu berinovasi mengadakan webinar-webinar seperti ini. Barusan kemarin juga mengadakan webinar, dan tanggal 7 FKN Pusat juga dalam rangka pemerataan pengetahuan. Di situ nanti kita akan membahas asesmen, baik asesmen yang intra maupun yang kokurikuler maupun ekstrakurikulernya, bagaimana pelaksanaan di kurikulum Merdeka ini. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Agus. Mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Nur Aziz MPD selaku Ketua FKN MGMP Matematika Pusat. Seperti nama beliau selalu membawa pencahayaan, menerangi kita, mengilhami kita untuk bergerak dan sebagainya. Karena beliau Bapak Nur, penuh cahaya inspirasi. Terima kasih. Kemudian sambutan yang kedua yang akan disampaikan dari tim Millia Lab oleh Mbak Masita
T Helena. Mungkin saya juga penasaran gitu Mbak, ini T-nya apa gitu, nanti mungkin bisa dijelaskan juga. Dan siapa tahu nanti Iya, Pak. dengan pemaparan beliau banyak dari Bapak Ibu kita yang tertarik dengan Mbak Mas, oh bukan tertarik dengan Mbak Masita, tertarik dengan PR gitu. Terima kasih, Iya, monggo. baik. Terima kasih banyak Pak Agus atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya yang terhormat. Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD selaku Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Pak Nur Aziz MPD Ketua FKN MGMP Matematika dan juga para trainer dari Pendekar VR khususnya wilayah Jawa Timur, yakni Koordinator Wilayah Pendekar VR Jawa Timur Pak Socip Prasetya SPD MSI, dan juga Ibu Atik Dian Anggraini SPD, serta Pak Andika Wahyu Fardiansyah MPD, serta Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kegiatan workshop di hari pertama sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Masyita Trisha, mewakili dari tim Lab dan juga Mbak Cerita yang hari ini berhalangan hadir. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, dan ini merupakan pertemuan pertama yang nantinya selama 3 hari ke depan kita akan bersama-sama mempelajari Milea Lab, apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan juga nanti insya Allah akan dibimbing secara langsung oleh trainer hebat kita, Pak Soci, Bu Atik, dan juga Pak Andika. Jadi izin menginformasikan secara singkat kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini bahwa Milea Lab merupakan sebuah platform untuk pembelajaran virtual reality. Seperti itu. Jadi nanti diharapkan setelah adanya kegiatan ini, Bapak Ibu bisa langsung mengimplementasikan VR di dalam pembelajaran bersama peserta didik, yang mana Bapak Ibu sudah diberikan fasilitas lisensi selama 2 bulan. Jadi harapannya dapat dimanfaatkan penggunaan VR-nya dan juga bisa berimpact baik khususnya di wilayah Jawa Timur. Dan izin menginformasikan juga kepada Bapak Ibu bahwa untuk Milea Lab ini memiliki 2 persyaratan ataupun 2 alat yang perlu dipersiapkan. Yang mana Bapak Ibu wajib untuk mendownload aplikasinya di laptop, itu kita namakan Milea Lab Creator, dan juga di handphone yang bernama Milea Lab Viewers. Nah, seperti yang sudah diinformasikan melalui grup, jadi harapannya Bapak Ibu sudah mempersiapkan ataupun mendownload baik yang aplikasi di laptop maupun aplikasi di handphonenya. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya akan dipandu bersama-sama oleh trainer kita dari Pendekar VR Jawa Timur. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Agus. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga kegiatan selama beberapa hari ke depan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Masita. Mungkin kami harap juga seluruh peserta dan panitia, mungkin Mbak Masita juga bisa mendampingi atau paling tidak untuk menengok-nengok kami lah di selama kegiatan workshop ini. Nggih. Nggih. Oke, Pak. Terima kasih. Siap, Dan Pak Agus. saya semakin penasaran ini Mbak Masita. VR, virtual reality itu adalah sesuatu apa yang dinyatakan atau reality ke virtual itu nanti saya akan lebih banyak bertanya ke para trainer-trainer nanti. Terima kasih Mbak Masita. Untuk yang sambutan ketiga, sekaligus pengarahan, sekaligus kami mohon dengan hormat untuk membuka acara workshop kita. Kami mohon kepada Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD selaku Kepala BPGP Jawa Timur. Ini induknya para pendekar-pendekar di Jawa Timur ini, baik yang dari VR, baik yang dari guru penggerak dan sebagainya, induknya di BPGP ini. Atau kalau dalam bahasa yang lain ini ayah-ayah kita, bapak kita. Jadi Bapak, kami mohon arahannya, kami mohon bimbingannya untuk pelaksanaan acara pada sore hari sekaligus nanti untuk membukanya. Dumateng beliau, Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD, disilakan. Baik, terima kasih Pak Agus Tio, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan,
senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Amin. Mohon izin saya pertama mengenakan kaos, sekaligus saya ingin tunjukkan teksnya yang ada. Bukan berkompetisi agar juara, tapi berkolaborasi untuk berkarya. Mantap. Yang kedua, saya izin ini dalam perjalanan menuju ke Magetan akan bertemu dengan komunitas guru belajar Nusantara yang akan menghelat temu pendidik Nusantara ke-10 besok di Magetan. Yang ketiga, mohon maaf bila suara saya mungkin kurang merdu, tapi mudah-mudahan bisa tertangkap dengan sarana yang ada. Izinkan saya berpantun sekilas bersama Forum Komunikasi Nasional Kita Bersua untuk lanjutkan sejumlah ragam ikhtiar mengawal layanan pendidikan untuk semua, bersama optimalkan virtual reality untuk belajar. Mantap. Mudah-mudahan cocok dengan temanya. Yang saya hormati Bapak Nur Aziz, Ketua Forum Komunikasi Nasional, beserta seluruh pengurus, kawan-kawan dari MGMP Matematika di Provinsi Jawa Timur, serta yang hadir bersemuka di kesempatan yang sangat baik di siang hari ini, di hari Jumat yang mudah-mudahan penuh barokah. Kita telah mengambil bagian terbaik, memanfaatkan peluang potensi yang ada. Salah satunya adalah waktu yang hari ini, siang hari ini telah dipilih oleh Forum Komunikasi Nasional MGMP Matematika untuk menghelat, memulai satu kegiatan yang sangat menginspirasi. Kami pertama atas nama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengucapkan ribuan terima kasih. Kami sebagai lembaga yang relatif baru berumur sekitar 1 tahun di Jawa Timur, Balai Besar Guru Penggerak, sama dengan yang ada di Yogyakarta dan di 4 provinsi yang lain, bersama-sama dengan Ibu dan Bapak untuk memaknai sebuah perubahan zaman. Tadi Bu Masita T-nya Teresa Helena, kalau tidak salah, juga telah memantik sebuah bahan diskusi untuk bisa menjadi sebuah hasanah berkaitan bagaimana potensi teknologi informasi dan komunikasi yang salah satu produknya adalah virtual reality. Saya mengenal media ini ketika 2-3 tahun silam melihat satu adegan dan mengenakan kacamata, kemudian meraba-raba sesuatu yang ketika diraba tidak bisa kepegang, ternyata itu punya potensi yang luar biasa untuk bisa kita identifikasi, kita manfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran. Kita mengenal dan memilah 2 jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Ketika kita bincang tentang teknologi virtual reality, awalnya media ini mungkin bukan untuk media pembelajaran. Namun karena setelah diidentifikasi dan kemudian dikaji dan kemudian berpotensi untuk bisa dioptimalkan sebagai media pembelajaran, maka ini bisa masuk kategori sumber belajar by utilization atau sumber belajar yang dimanfaatkan, salah satunya berupa media.
Senang sekali tentu sebagai seseorang yang dilahirkan dalam beberapa masa perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Saya pertama bekerja di Kemendikbudristek sebagai penulis skenario program media televisi tahun 92. Mungkin sebagian ada yang belum lahir. Waktu itu kami memproduksi media video dengan peralatan kamera yang dengan kaset yang besar-besar. Ketika itu kami mengedit dengan format analog. Ketika ada hasil editing yang keliru, kami harus membongkar semua, memulai dari yang baru. Ya, tentu sekarang itu adalah sejarah. Ketika sekarang sudah semua dengan format digital, maka semuanya dipermudah. Termasuk hadirnya virtual reality yang tentu ini bisa diidentifikasi menjadi media pembelajaran yang tidak saja menarik, tetapi menjadi sebuah enabler, sebuah pemungkin yang dulu tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin. Nah, saya tidak pernah mendapat nilai matematika 9, apalagi 10. Nah, ketika ada media virtual reality, ini tentu menjadi sebuah potensi bahwa matematika itu akan menjadi sangat menyenangkan dan tidak menjadi momok bagi sebagian peserta didik. Kami menyambut gembira dan rasanya ingin belajar kembali di SMA atau SMP belajar matematika dengan media virtual reality. Ibu dan Bapak yang saya hormati, workshop berkaitan dengan pengembangan media berbasis virtual reality, khususnya barangkali untuk membelajarkan matematika, dan juga mungkin untuk mata pelajaran yang lain adalah sebuah keniscayaan. Maka kita akan terus mengambil peran, melakukan inovasi-inovasi agar pembelajaran yang makin berpihak kepada peserta didik ini disandingi dengan potensi teknologi informasi dan komunikasi terkini. Sehingga substansi, isi ajar yang juga didekati dengan sejumlah strategi-strategi yang lain, maka insya Allah melalui variasi keragaman media yang dipilih, tujuan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang atau berdiferensiasi ini bisa menjadi lebih mudah untuk bisa dilaksanakan. Tentu kita akan melihat potensi dari dua sisi, yaitu karakteristik isi ajar itu sendiri. Yang kedua berkaitan dengan karakteristik dari peserta didik kita. Kedua hal itulah yang kita saat ini sering mendengar dengan dua hal yang kita padu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Semoga workshop yang akan terselenggara diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga penuh berkah ilmu yang akan memberikan manfaat untuk bekal anak-anak kita menyongsong zamannya, yang tentu itu bukan zaman kita lagi. Baik, sekali lagi kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan mohon kabar baiknya, praktek-praktek baiknya, bolehlah nanti bisa di-share ke BPGP Jawa Timur menjadi hasanah berkaitan dengan pengembangan media secara berkelanjutan. Marilah sebelum kita mulai, kita bisa berpantun bersama-sama. Air beriak, perahu laju, Forum Komunikasi Nasional bergerak, Indonesia maju. Mantap. Marilah kegiatan workshop pengembangan media pembelajaran berbasis virtual reality
Kita mulai bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Sairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, selamat sore, dan tetap semangat pagi. Semangat pagi dan semangat pagi. Selamat pagi. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih sangat Bapak atas arahan dan dukungan panjenengan, dan memang panjenengan memang termasukkan apa namanya pelindung dan penasihat FKN Jawa Timur, nggih. Jadi nanti kami mohon keikhlasan panjenengan apabila kami memerlukan dukungan, memerlukan bimbingan dan jenengan tetap berkenan. Dan satu lagi Bapak, Insya Allah. biar kami tidak hanya secara virtual, nggih, mungkin Oke. sekali-kali atau kapan-kapan kami juga diundang ke BPGP Jawa Timur, Bapak. Terima Dengan kasih. senang hati, dengan senang hati. Nggih. Tidak perlu nunggu lama. Ini pas musim jeruk, silakan sambil metik jeruk di tempat kami. Wah, nggih. Nggih. Nggih, kami Silakan. dulu pernah masih yang bernama PPTK PKN IPS itu, tapi kalau yang BPGP belum ke sana, Bapak. Nggih. Ya, masih seperti yang dahulu. Oh iya, iya. Oke, terima kasih Bapak. Untuk berikutnya, sebelum kita mulai ke acara inti, kami mohon datang Abah Suharyono untuk memimpin doa agar nanti rencana kita, workshop kita selama 4 hari ke depan juga bisa berjalan baik dan berguna bagi kita. Dumateng Pak Suharyono, disilakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Waalaikumsalam. kita menundukkan kepala sejenak, Bapak Ibu ya, guna berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan workshop Melia Lab FKN Jawa Timur. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon. Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara workshop ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Nggih, matur sakalangkong, matur suwun Abah. Semoga eh, doa kita semua dikabulkan oleh Allah dan workshop kita Amin. berjalan lancar. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu peserta juga yang sangat kami banggakan. Demikian acara pembukaan kita untuk workshop VR hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih
dumateng Bapak Dr. Abu Khair MPD selaku Kepala BPGP Jawa Timur, kepada Bapak Nur Aziz MPD selaku Ketua FKN MGMP Matematika, dan juga kepada Mbak Masita Teresa Helena dari Milia Lab atas dukungan panjenengan semua. Selanjutnya, kami coba memperkenalkan beberapa pendekar VR Jawa Timur yang akan mendampingi kita selama 4 hari ke depan. Yang pertama itu adalah koordinatornya Bapak Socif Prasetya, SPDS MSI. Beliau dari SMPN 2 Padang, Lumajang. Beliau adalah koordinatornya pendekar VR Jawa Timur. Karena beliau pendekar, otomatis jurus-jurusnya sudah sangat banyak. Gitu. Kemudian yang kedua ada Ibu Ati Dian Anggraini, SPD. Beliau adalah juga pendekar VR Jawa Timur dari Sekolah Cikal Surabaya. Dan yang ketiga adalah Bapak Andika Wahyu Ferdiansa, MPD. Beliau dari SMAN 2 Malang. Nah, karena saya juga kepingin belajar ilmunya, kepingin berguru kepada beliau-beliau, sehingga waktu sepenuhnya, koordinasi sepenuhnya saya serahkan kepada beliau-beliau para pendekar ini. Dumateng beliau-beliau disilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Perkenalkan, suara saya terdengar ya? Jelas, Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Salam kenal dari Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ati Dian Anggraini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Agus. Hari ini saya akan bersama teman-teman pendekar saya, tentunya dengan Mbak Masita, yang akan memperkenalkan apa itu Milia Lab. Namun sebelumnya, sebelum kita ke Milia Lab itu sendiri, akan lebih baik kita akan mengenal apa itu VR. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Abu Khair, Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur, Bapak Nur Aziz, Ketua FKN MGMP Matematika, Bapak Socif, Koordinator Pendekar VR Jatim, dan Mbak Masita sebagai perwakilan dari Milia Lab yang hari ini menyempatkan waktunya membersamai kita, para pendekar VR Jatim, dalam memperkenalkan teknologi VR untuk para guru MGMP, terutama matematika ini ya. Oke, baik. Tapi ini hari ini kita tidak belajar matematika ya Bapak Ibu ya. Saya juga lemah dalam matematika. Tapi saya suka sekali mengenai hal-hal berbau teknologi. Tapi di sini saya bukan pakarnya. Oke, sebelumnya saya akan share screen. Mohon ditunggu sebentar. Saya akan siapkan. Oke. Oke. Jika nanti presentasi saya tidak terlihat atau suara saya menghilang atau termute tiba-tiba, bisa menginformasikan ke saya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai. Untuk hari ini, di acara sore hari ini, kita akan belajar mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis VR Milia Lab. Dan ini nanti Bapak Ibu tidak hanya mengenal apa itu Milia Lab, tapi juga bagaimana berinteraksi dengan Milia Lab. Namun sebelum itu, mari kita bahas mengenai apa itu VR. Ini adalah profil sederhana saya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau berkenalan atau tanya-tanya mengenai VR, monggo silakan untuk bisa ke Instagram saya. Gitu. Nah, agenda kita di sore hari ini adalah pertama kita akan mengenal VR. Ya, apa itu VR, bagaimana itu VR. Lalu perkembangan teknologi VR itu sendiri bagaimana. Kemudian bidang penggunaan VR, seperti apa sih? Gitu. Tapi nggak terlalu deep ya Bapak Ibu ya. Hanya satu bidang aja yang akan nanti kita perdalam. Kemudian bagaimana VR di dunia pendidikan. Lalu apa platform VR yang cocok untuk pendidik atau mungkin anak didik. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan penggunaan Milia Lab itu sendiri. Oke. Nah, mengenal VR. Sebelumnya nih ya, saya secara pribadi ingin tahu kira-kira Bapak Ibu sudah mengenal VR
atau belum, atau bingung, atau baru hari ini dengar VR? Gitu. Adakah mungkin bisa raise hand? Karena saya ini lagi share screen ya, jadi kurang bisa ini. Coba. Nah, adakah yang tahu apa itu VR? Boleh di kolom chat. Pendek saja. Oh, VR itu adalah apa? Adakah Bapak Ibu yang mengenal VR di sini? Atau baru pertama kali ini ya dengar ya VR atau virtual reality? Oke, ada satu di sini. Nih, virtual reality. Apa itu virtual reality? Apa ya kira-kira ya? Dari Bapak Ibu di sini mungkin ada beberapa yang sudah tahu atau belum tahu sama sekali gitu. Silakan, apa itu VR? Apakah itu sebuah makanan yang berteknologi? Apa itu sebuah alat peraga atau bagaimana ya? Silakan Bapak Ibu. Biar tidak tegang. Gitu. Karena ini saya akan sedikit menjelaskan ya, tidak terlalu sangat dalam mengenai VR karena saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga pasti tahu apa itu VR. Oke, dari Pak Agus, kenyataannya divirtualkan. Kenyataannya seperti apa ya Pak Agus ya? Semoga kenyataan yang manis-manis ya Pak ya. Tapi ini ada virtualnya. Sudah mendekati benar nih. Oke, ada lagi? Sembari saya menunggu jawaban dari Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai VR itu sendiri ya. Yang namanya virtual berarti kan hal-hal itu bersifat maya, virtual dalam artian maya. Nah, reality ini kan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Nah, bagaimana bisa sesuatu yang nyata itu divirtualkan atau virtual itu dinyatakan gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, virtual reality itu seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Jadi yang awalnya kita itu hanya mengenal virtual reality yang berupa kacamata, terus dunia maya. Seperti apa sih dunia maya itu? Apa seperti dunia mimpi? Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Memang dunia ini berawal dari mimpi manusia ya yang ingin ke suatu dunia tapi tidak bisa. Nah, itu dinamakan lingkungan maya. Nah, lingkungan maya ini lingkungan buatan. Lingkungan yang didesain atau diadaptasi dari hal-hal nyata yang memang terjadi di dunia yang sebenarnya. Nah, karena ini dunia maya, otomatis para manusia ini kan tidak bisa menyentuh, tidak bisa melihat orang lain itu tidak bisa melihat secara nyata, tidak bisa merasakan. Nah, bagaimana kita bisa merasakan lingkungan maya ini seperti lingkungan yang sebenarnya? Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada yang namanya penampil stereoskopik. Penampil ini itu berfungsi sebagai perantara kita manusia ya yang secara nyata ini bisa melihat dunia yang tidak nyata, kasat mata gitu ya. Tapi bukan dunia lain atau dunia halus ya ini Bapak Ibu ya. Ini adalah dunia yang kita desain ya sesuai keinginan kita yang memang tidak ada di dunia nyata atau adapun di dunia nyata tapi sangat dekat dengan kita. Nah, penampil stereoskopik ini yang sekarang dinamakan adalah kacamata VR seperti itu. Kalau kacamata VR ini kita dibuat seakan-akan sekeliling kita itu gelap gitu ya, gelap, kita tidak bisa melihat sekeliling kita, hanya terpusat pada lingkungan maya yang ada di depan mata kita. Oleh karena itu kacamata ini, VR ini lebih ke full gitu ya, mulai dari depan hingga ke belakang gitu, dan sangat gelap. Nah, dengan adanya lingkungan maya yang didesain oleh manusia dan keinginan manusia untuk bisa masuk ke dalamnya, kemudian ada yang namanya digabungkan
hal tersebut dinamakan realitas maya, Bapak Ibu. Jadi dengan alat tersebut kita mampu bisa berada di dunia yang tidak sebenarnya menggunakan alat-alat canggih ini. Gitu. Nah, seperti apa sih virtual reality ini? Nah, sebenarnya ada unsur dasarnya, Bapak Ibu. Di sini yang saya temukan itu ada 4, yaitu virtual world, immersion, sensory feedback, dan interactivity. Nah, unsur yang pertama ini virtual world. Ya, tadi kan di awal harus ada lingkungan maya. Nah, lingkungan maya ini adalah dunia virtual yang diciptakan ya dari bentuk script atau komputer gitu. Jadi bukan kita gambar terus langsung jadi gitu, tidak. Ada prosesnya. Ini namanya virtual world, di mana kita membutuhkan bantuan komputer gitu. Nah, sekarang ada teknologi baru ya Bapak Ibu ya, AI gitu. Nah, yang kedua, unsur yang kedua adalah immersion. Immersion ini pengembangan gitu ya. Di mana pengguna ini dapat mampu merasakan hal-hal yang ada di dunia nyata, tapi sebenarnya dia berada di dalam dunia maya. Jadi kita dibawa ke dunia yang tidak sebenarnya gitu. Nah, inilah cara immersion. Nah, di immersion sendiri ada 3 hal yang perlu kita pahami, yaitu mental immersion, physical immersion, dan mentally immersed. Kalau mental immersion itu perasaan pengguna itu dibawa seakan-akan itu betulan gitu. Kalau physical immersion itu secara fisik ya. Secara fisik itu seakan-akan kita tuh menyentuh. Oh iya, di situ ada pohon. Nah, kita bisa ke sana dan bisa seolah-olah menyentuh pohon tersebut gitu. Itu fisikal. Kita bisa melihat, kita bisa menendang, kita bisa menangkap seperti itu. Dan mentally immersed ini lebih ke bagaimana kita berinteraksi di dunia maya tersebut. Nah, kita dibuat merasakan, tidak hanya merasakan ya, tapi dibuat seolah-olah sebenarnya dengan cara interactivity. Nah, interactivity ini nanti ada dasarnya juga, merupakan salah satu dasarnya. Tapi kita membicarakan hal yang membuat immersion ini seperti nyata, yaitu ada sensory feedback-nya ini. Di sini seperti namanya ya, sensory feedback. Jadi gunanya itu untuk menyampaikan apa yang ada di dunia tidak nyata itu ke indera atau ke 5 panca indera si pengguna. Jadi misalnya kita menggunakan kacamata VR. Nah, kita seakan-akan diperlihatkan di sana ada istana, padahal tidak ada gitu. Kita menggunakan yang namanya stick atau glove gitu ya, glove VR itu ada. Kita bisa menyentuh sebuah objek yang di depan kita, tapi sebenarnya tidak ada gitu. Ini di situ nanti akan ada sensori yang bisa memberikan kita informasi. Oh, ini itu pohon gitu. Oh, kamu bisa memegang. Nah, itu namanya sensory feedback. Nah, yang terakhir ini interactivity yang saya temukan, yaitu gunanya untuk merespon apa yang sudah kita aksikan gitu. Misalnya saat memegang suatu benda di depan kita, itu akan ada respon tertentu. Apakah nanti saat kita memegang bola kita akan melempar? Nah, kalau kita tujuannya melempar, maka dia akan melempar. Atau saat kita menekan tombol, terlihat ada tombol di sana. Nah, kita bisa menekan tombolnya. Dan di situ nanti akan ada muncul suatu informasi, video, dan lain sebagainya. Sehingga kita secara aktif berada di dunia nyata. Bahkan kita bisa berbicara dengan seseorang di dunia tidak nyata tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, nah, hal-hal tersebut itu sebenarnya bekerjanya karena otak kita gitu. Kita dimanipulasi oleh keadaan apa yang kita lihat gitu, apa yang sebenarnya tidak ada, tapi di depan kita itu seolah-olah ada. Nah, ini sebenarnya rahasianya ya Bapak Ibu ya. Kita itu kalau secara dunia nyata ya kita melihat, kita memegang itu terasa ya dari kulit kita.
Nah, ini namanya ada stimulasi ya. Kalau benda itu kasar, ada stimulasinya. Nah, dari stimulasi itu dibawa oleh organ sensitif kita, gitu. Lalu dibawa ke otak kita, dan dari otak kita terbaca, oh ini kasar, gitu ya. Nah, kalau yang VR ini, cara bekerjanya adalah kita dipaparkan oleh sebuah dunia yang tidak nyata. Kan kalau ada perumpamaan apa yang kita lihat itu adalah yang sebenarnya. Kalau tidak bisa kita lihat itu tidak sebenarnya, gitu kan ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini tujuan utama dari VR adalah dari apa yang kita lihat, yang didisplay, yang didesainkan oleh si pendesain itu, pengguna dapat menangkap sense-sense atau menangkap si stimulasi-stimulasi yang hampir nyata seperti di dunia nyata itu, gitu loh, melalui ya alat tersebut, gitu. Lalu dari alat tersebut kan ada sensory feedback-nya kan ya, Bapak Ibu ya. Nah, di situ dibawa oleh neural ya, lalu dibawa ke otak, lalu dari otak dibaca. Oh iya, aku sudah memegang benda yang di depan sana, lalu aku ingin melempar, aku sudah menekan tombol, nah seperti itu. Oh iya, ternyata di sini keadaannya itu di pedesaan, padahal tidak di pedesaan saat itu. Nah, ini adalah cara kerjanya bagaimana VR itu membuat kita berpikir itu adalah nyata, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah mengetahui cara kerjanya VR ini, nah bagaimana VR ini bisa menjadi suatu teknologi yang saat ini lagi booming ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu yuk kita flashback sebentar ya sebelum adanya VR. Sebenarnya VR ini, virtual reality ini itu masih dalam perkembangan di tahun 1800-an gitu. Nah, di saat itu masih dalam tahap perkembangan, penelitian, namun masih belum adanya alat yang benar-benar bisa dikatakan virtual reality. Hingga pada tahun 1960 ini si Morton Hill ya menemukan multisensori simulator itu. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin lahir di tahun 1960 di sini nggak mungkin ya. Dan di sini saya lihat masih muda-muda gitu ya. Tidak mungkin lahir di tahun 1960 gitu. Nah, di sini beliau itu menemukan simulator. Simulatornya hampir sama dengan halnya kita melihat immersed world ya menggunakan suatu alat. Nah, sebenarnya di kota ini itu terekam gambar-gambar Bapak Ibu. Nah, ini simulatornya besar seperti kita mengendarai sepeda motor gitu. Di situ pertama kali VR dalam bentuk menjelajahi menggunakan sepeda motor gitu ya, melewati suatu gambar gitu. Nah, kemudian berkembangnya simulator ini berkembang juga ya teknologi dan kebutuhan manusia, terutama di militer itu ya dipakai juga oleh para tentara ya, itu dalam bentuk kacamata seperti ini gitu. Kemudian dikembangkan lagi oleh para ilmuwan ya, lebih rumit lagi gitu. Nah, di tahun 1987 ini kata-kata VR itu baru ditemukan. Yang awalnya tuh masih simulator, masih sensori, alat sensori gitu ya. Itu kata-kata VR masih belum ditemukan. Nah, baru ditemukan di tahun 1987 dan populer. Kemudian terpopuler lagi oleh film-film yang saat itu sedang booming, terutama Star Trek gitu ya Bapak Ibu ya, yang pencinta Star Trek gitu ya. Dan juga film-film robotik gitu. Nah, berkembangnya VR ini berkembang pula film-film yang mengadaptasi dunia-dunia teknologi. Sehingga para industri ya itu berlomba untuk menciptakan suatu alat yang bisa dipakai oleh orang-orang dengan mudah, tidak cuma melalui film aja
Nah, terciptalah yang dinamakan Google Cardboard gitu ya, atau apa namanya, kacamata VR gitu, tapi masih dalam bentuk sederhana, belum terlalu rumit, cuman lebih modern daripada yang pertama kali ditemukan itu. Nah, dari sini hal yang sudah kita ketahui bahwa dari zaman ke zaman VR ini mengalami perkembangan, mulai dari yang terlalu rumit ya hingga yang sangat-sangat sederhana tapi powerful, yaitu menggunakan teknologi kacamata. Nah, dengan adanya kacamata ini, pengguna bisa dimanapun berada bisa merasakan sensasi VR itu sendiri. Nah, kita membicarakan sejarah VR, maka perangkat VR pun juga ada sejarahnya, Bapak Ibu. Yang awalnya begitu rumit ya, simulator yang besar itu kemudian merambah menjadi semakin lama semakin kecil. Yang awalnya itu hanya berdasarkan komputer ya, kalau tidak ada komputer PC itu tidak akan bisa. Kemudian berkembang lagi menjadi konsol. Konsol itu seperti game konsol gitu ya Bapak Ibu ya, yang dulunya itu game Sega seperti ini, gitu yang dipencet-pencet, tapi ini sudah lebih ke konsol, interaktivitinya itu menggunakan tongkat atau joystick gitu. Nah, dengan adanya hal seperti ini, game-game yang saat itu tidak begitu booming menjadi sangat booming karena adanya VR ini. Gitu. Nah, ditambah dengan teknologi di mana manusia itu ingin sekali instan, ya, tidak mau ribet gitu, terciptalah mobile VR gitu. Ini dikarenakan bahwa saat dulu itu VR itu sangat-sangat mahal. Hanya beberapa kalangan orang saja yang memiliki finansial yang kuat yang bisa merasakannya. Namun seiringnya bertambahnya waktu dan teknologi komunikasi dan seluler ya itu berkembang sehingga VR ini beradaptasi dengan keadaan yang sekarang ini, yaitu menjadi mobile base. Nah, perkembangan teknologi terutama handphone itu kan sangat-sangat pesat ya, setiap tahun, setiap bulan itu akan ada banyak yang berganti dan juga tambahan-tambahan di dalamnya gitu. Begitu pula dengan perangkat kerasnya VR itu, yang awalnya mobile base ya, sekarang sudah menjadi sensor, standalone sensor ini wireless gitu ya Bapak Ibu ya, tanpa kabel gitu. Kita tidak hanya berdasarkan mobile aja, tapi di situ sudah dilengkapi oleh aktivitas VR itu sendiri gitu. Nah, membicarakan historinya VR, membicarakan perangkatnya, kita tidak lepas juga dengan perangkat yang satu ini Bapak Ibu, yaitu VR headset. Nah, VR headset ini sebenarnya juga ada historinya. Tidak tiba-tiba kita sudah menggunakan kacamata VR gitu ya, tidak. Tapi dulu itu sebelum adanya kacamata yang murah itu ya, yang dari Google itu, Google Cardboard itu. Nah, sebelumnya itu kita mengenal headset VR ini dari perusahaan game, yaitu perusahaan Valve ini di tahun 2011. Nah, berkembang pesatnya dunia teknologi sehingga tidak hanya game saja ya, tapi juga merambah ke dunia yang lain, dunia industri, dunia komunikasi dan lain sebagainya. Ini dan bentuknya pula bermacam-macam dan berbeda gitu. Di sini saya akan perlihatkan salah satu yang saya gunakan ya Bapak Ibu ya, yaitu Lenovo VR, UnVR. Ini yang saya gunakan waktu itu. Waktu itu belum begitu booming ya VR headset ini karena tidak banyak pengguna VR ya, terutama pengguna di dunia pendidikan. Saya orang pendidikan, saya guru. Saya juga jarang untuk menggunakan VR waktu itu, tapi saya sudah memiliki kacamata VR-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini saat itu harganya bundling.
ya, dan termasuk lumayan mahal ya karena pertama kali muncul dan sampai sekarang masih saya miliki. Dan kalau dihitung-hitung ini harganya sekarang murah, bahkan bisa dibeli secara terpisah gitu. Nah, ini yang pertama kali yang saya pakai, yang begitu saya inginkan karena dia sudah integrated dengan handphonenya. Jadi saya beli handphone dapat kacamata VR-nya gitu. Kenapa? Karena di handphone tersebut itu sudah lengkap, Bapak Ibu. Kita tidak perlu menginstal apapun karena sudah ada giroskop, terus sudah ada aplikasi screen yang VR screen gitu. Jadi saya tidak perlu mendownload dan Lenovo ini sangat bagus ya kualitasnya saat itu. Di sini saya tidak ini ya nge-branding apapun ya Bapak Ibu ya, karena memang yang saya gunakan adalah ini Lenovo gitu. Nah, yang paling terbaru ini ya di tahun 2002 kemarin itu sebenarnya Facebook sudah mengembangkan project untuk VR, kacamata VR milik mereka, yaitu dinamakan Project Cambria. Namun saat itu masih dalam tahap rancangan, masih belum ada bentuk pastinya apakah seperti ini, lalu fungsinya apa, masih dirahasiakan. Namun sekarang itu Project Cambria ini sudah dikembangkan menjadi Meta Quest Pro. Nah, jika Bapak Ibu searching ya, ini adalah kelanjutan dari Project Cambria-nya dari Facebook ya, yang awalnya yang mereka itu gentol banget dengan metaverse-nya, kemudian mereka ingin menciptakan kacamata sendiri ini khusus untuk para pengguna Facebook. Nah, di sini harganya sangat lumayan ya Bapak Ibu ya, sekitar $10.000 gitu. Jadi masih belum bisa kita rasakan gitu. Tapi cukup Bapak Ibu, cukup hanya dengan Google Cardboard aja kita bisa merasakan sensasi-sensasi seperti yang dirasakan kalau orang-orang rasakan melalui kacamata ini ya khususnya ya gitu. Nah, dari kacamata perkembangan kacamatanya, dari histori VR-nya itu sendiri, yang tadi saya ungkapkan bahwa VR ini perkembangannya tidak sehari dua hari, tapi puluhan tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, di antara puluhan tahun itu, VR ini sebenarnya sudah digunakan, gitu. Digunakan dari berbagai macam bidang. Nah, bidang pertama yang saat itu menerapkan adalah di militer, Bapak Ibu. Karena untuk simulasi latihan perang itu, nah mereka menggunakan kacamata tadi. Nah, seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia, penggunaan VR ini sudah merambah ke berbagai macam bidang, gitu. Nah, banyak sekali ya Bapak Ibu ya, ini hanya saya sebutkan, tapi sebenarnya Bapak Ibu itu sudah merasakan, cuman mungkin belum aware. Jadi tugas saya di sini adalah memberikan awareness ini kepada Bapak Ibu. Nah, jika jika Bapak Ibu perhatikan ya di dunia industri, dunia media, transportasi, militer, olahraga. Ini yang militer ini kalau bagi Bapak Ibu yang pernah berkecimpung di dunia militer ya. Tapi kalau yang tidak, mungkin tidak pernah merasakan. Tapi kalau olahraga pastinya ya, itu sekarang sudah menggunakan VR dengan tujuan dan manfaatnya masing-masing. Gitu. Tidak hanya di bidang-bidang ini saja, Bapak Ibu. Sekarang ini VR ini sudah banyak dikembangkan di pabrik-pabrik, gitu. Bahkan di dunia kedokteran ini juga digunakan sebagai alat terapi gitu. Kalau di dunia perteknikan ini membuat para desain meminimalis suatu kesalahan atau kekeliruan itu. Jadi mereka menggunakan alat bantu yaitu VR gitu diproyeksikan. Nah, tidak hanya itu saja. Di dunia ekonomi gitu kalau Bapak Ibu perhatikan ya reklame-reklame itu sebenarnya ya ada beberapa perusahaan reklame itu perusahaan dagang gitu menggunakan VR itu. Nah, salah satunya itu di dunia busana gitu. Nah, mereka menggunakan teknologi VR juga
gitu. Nah, ini yang terbaru itu di dunia pendidikan, gitu Bapak Ibu. Kenapa dia pemanfaatan VR ini di dunia pendidikan yang terakhir? Karena awalnya VR ini hanya khusus untuk di luar non pendidikan, perusahaan-perusahaan gitu. Nah, sekarang karena adanya pandemi 2-3 tahun yang lalu membuat dunia pendidikan ini harus merombak total, harus membanting setir gitu ya Bapak Ibu ya. Yang awalnya kita belajar di ruang kelas, akhirnya kita harus belajar di ruang Zoom atau ruang virtual. Nah, bagaimana para guru ini bisa memfasilitasi pembelajaran anak-anak didiknya, yaitu salah satunya dengan menggunakan VR. Karena VR ini ternyata secara penelitian ya karena akibat pandemi itu juga banyak penelitian di pendidikan ya menggunakan VR ini. Mereka membuktikan dengan adanya VR ini kecerdasan dan daya ingat siswa-siswinya itu meningkat Bapak Ibu. Tidak hanya itu saja, emosi juga lebih stabil gitu. Jadi tidak seperti main video yang di handphone ya, video online gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi juga bisa meningkatkan emosi positif gitu. Nah, VR dalam dunia pendidikan itu demand-nya itu sangat-sangat luar biasa, terutama setelah saat pandemi dan setelah pandemi gitu. Oleh karena itu banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa VR ini itu cocok untuk para pendidik ya sebagai media pembelajaran anak-anak untuk meningkatkan kecerdasan itu. Apa saja? Yaitu meningkatkan emosi positif yang tadi saya jelaskan, lalu meningkatkan kemampuan kecerdasan kognitifnya, terutama mereka itu bisa terlibat di dalamnya, berinteraksi. Jadi tidak hanya diam saja, tapi juga ada interaktivitinya di sana. Kemudian mereka bisa jadi ingat secara konsep pembelajaran itu dengan sangat menyenangkan, dan tentunya ini sangat terjangkau Bapak Ibu. Ya, kalau zaman sekarang ini VR itu sudah sangat terjangkau. Kalau dulu yang seperti saya jelaskan tadi, historinya itu sangat luar biasa harganya. Nah, bahkan di Inggris sudah ada yang namanya studi kasus. Di sini ada learning condition atau kondisi belajar ya. Di situ mereka menganalisa jika kondisi belajar menggunakan VR, video dan textbook, apa yang terjadi di segi mengingat. Ternyata VR lebih tinggi skalanya, skornya ya. Dari segi emosi, VR juga malah 4 kali lebih tinggi nih ya dari dua media pembelajaran lainnya. Bahkan bisa mengurangi dampak negatif emosi, sangat menurun di sini Pak Ibu. Oke, nah kenapa tidak sejak dulu sih Indonesia ini menggunakan VR gitu loh. Nah, yang tadi sempat saya singgung bahwa VR ini tidak banyak orang tahu dulunya, karena hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki finansial lebih itu yang bisa merasakan, dan juga tidak banyak bidang-bidang terutama pendidikan ini ya. Di bidang pendidikan ini yang ada konten mengenai VR-nya, karena memang sangat susah membuat konten pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa tidak sejak dulu ya? Karena belum adanya keinginan ya untuk para pendidik menggunakan VR, dan VR juga belum terlalu booming di dunia pendidikan. Baru booming saat adanya tragedi pandemi 2-3 tahun yang lalu itu. Nah, karena sekarang era pendidikan sudah berubah ya, menginginkan sesuatu itu mudah, cepat, dan murah gitu. Sehingga VR pun beradaptasi Bapak Ibu. Nah, beradaptasinya mereka itu mengikuti arus perkembangan teknologi. Salah satunya adalah smartphone. Ya, dulu smartphone hanya ini ya, bar yang cuma nggak bisa menampilkan apapun, hanya kita bisa menelpon gitu ya. Namun semakin bertambahnya teknologi smartphone, kita tidak hanya bisa bercakap-cakap ya melalui
video call, tapi juga kita bisa merasakan dunia tidak nyata itu melalui VR juga gitu. Nah, di sini pun berkembangnya teknologi dan juga harus memfasilitasi guru-guru juga, maka banyak sekali program-program dan software-software yang membuka pelatihan bagi guru-guru untuk membuat konten gitu. Nah, di sini salah satunya itu adalah Milea Lab itu sendiri ya Bapak Ibu ya, dan tergabung dari komunitas pendekar VR ini adalah paling banyak itu guru. Nah, kira-kira platform VR yang saya sebutkan tadi itu seperti apa sih awalnya? Nah, Milea Lab itu seperti apa sih? Awalnya sebelum ada Milea Lab ya, kita harus lebih mengenal nih yang namanya Sinta VR. Sinta VR ini adalah startup pertama di Indonesia mengenai VR. Nah, VR pertama kali diperkenalkan secara luas itu oleh Sinta VR. Namun saat itu masih belum di dunia pendidikan, Bapak Ibu. Ya, masih dalam dunia bisnis. Nah, namun dari para pendiri, nah berikut ini 3 pendiri yang sangat keren ya. Beliau-beliau ini yang menggagas bahwa VR ini tidak hanya berhenti di dunia bisnis saja, gitu. Bahwa Sinta VR ini bisa berkembang lagi karena melihat kebutuhan yang sekarang yang waktu itu sangat demand tinggi adalah pendidikan, maka beliau-beliau ini mengembangkan suatu platform pendidikan yaitu Milea Lab, gitu Bapak Ibu. Nah, apa itu Milea Lab? Yuk coba kita lihat sebentar ya. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya, kita lihat di sini videonya. Apakah terdengar? Siswa dapat mewujudkan semua imajinasi mereka? Apakah terdengar suaranya? Terdengar Ibu Ati. Dengar, Bu. Oke, baik. Ya, teruskan. Lab Oh, nggak terdengar lagi berarti sekarang. Berarti terdengar. Tidak terdengar kah Pak Sacif tadi? Tadi per awal terdengar, terus dicoba lagi kok malah nggak terdengar. Oh gitu, sebentar. perangkat yang mumpuni. Bagaimana? Di sisi lain, para guru tidak memiliki Oke, sudah terdengar, Bu. Nggak terdengar lagi. Mic-nya berarti jangan di-mute coba. Tidak terdengar berarti, Mas Yan. Bagaimana Pak? Belum Tidak terdengar? terdengar. Tidak terdengar. Iya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah. Bentar. Bagaimana, putus-putus atau?
lancar, cuma suaranya dari video tadi tidak terdengar. Terlalu kecil kah? Iya, Bagaimana izin. dengan begini? Ya, Masih belum terdengar? masih belum. Mungkin videonya nanti bisa ditaruh di grup, Bu. Ya, Mungkin. ya, baik. Nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi sedikit pengenalan Millia Lab ya Bapak Ibu ya. Nah, Millia Lab itu sendiri adalah platform yang memang khusus diperuntukkan oleh Bapak Ibu guru ya untuk bisa membuat konten pembelajaran sendiri. Dan ini sangat-sangat user friendly. Bahkan saya yang tidak ada background IT pun bisa menggunakannya. Apalagi Bapak Ibu ini ya yang hebat-hebat nih ya pasti bisa menggunakannya. Nah, Millia Lab itu sendiri hanya membutuhkan 2 perangkat ya yang utama. Pertama laptop dan juga handphone. Laptop ini digunakan sebagai kita untuk menjadi kreator gitu atau menjadi desainer dari lingkungan maya itu tadi. Nah, sedangkan untuk yang ada di handphone ini namanya Millia Lab Viewer. Ya, dari katanya adalah viewer, maka itu untuk menampilkan apa yang sudah kita ciptakan. Nah, ini hanya bisa dilihat melalui handphone Bapak Ibu. Oke, nah bagaimana kita bisa menciptakan konten pembelajaran dan bagaimana cara menyampaikannya ke anak-anak, itu nanti akan ada sesinya. Nah, dari sini saya cukupkan. Mungkin jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bertanya di grup ya. Karena saya mohon izin, ini sebenarnya ada acara sekolah. Jadi mungkin setelah ini saya akan pamit dan kita akan ketemu di besoknya ya Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan, saya dengan sangat terbuka akan menjawab. Silakan ditanyakan di grup gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih Bu Adi, mohon maaf, bisa bertahan sekitar 5 menit saja kah? Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya langsung ke jenengan. Kalau cukup nanti tidak terdengar suaranya jenengan Gitu. kurang merdu gitu katanya. Oke. Gitu ya. Bapak Ibu sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada paparan yang sangat menginspirasi dan membuat kita semakin penasaran apa itu VR, seakan-akan sudah tidak virtual lagi ini. Saya sudah mulai menuju ke kenyataan mungkin gitu ya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada beliau bisa ditulis di kolom chat atau raise hand langsung boleh. Oke. Ini ada dari Bapak apa Ibu ya? Pak Parel Ardhani. Mohon maaf kalau saya keliru. Monggo bisa langsung open mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Farel Ardeni. Izin bergabung. Sebenarnya saya di sini masih menjadi mahasiswa, Pak, Bu. Jadi mohon izin, saya di sini bergabung karena mungkin di sini saya risetnya juga mengenai virtual reality di kampus, gitu, Bu, Pak. Oke. Saya ada mungkin sekitar 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama itu, apakah software Millia Lab ini bisa diaplikasikan ke segala perangkat kelas VR. Mungkin tadi berdasarkan penjelasan Ibu, tadi ada yang PC based, kemudian ada console based, ada mobile based, dan stand alone with sensor gitu. Dan apakah software Millia Lab ini bisa diaplikasikan ke segala perangkat kelas VR? Karena memang di kampus saya itu untuk risetnya VR-nya sekarang sudah menggunakan Oculus Quest 2 gitu, Bu. Nah, apakah bisa atau tidak? Dan kemudian yang kedua, dan apakah Millia Lab ini bisa diperuntukkan di luar konten edukasi pendidikan atau memang terkhusus untuk edukasi pendidikan? Mungkin dari pertanyaan saya itu. Terima kasih. Iya Bapak Farel atau Terima Mas kasih. Farel nih saya. Ya, langsung dijawab saja Ibu ya. Ya, Sepertinya ya, kalau ya, lihat saya dari coba. pertanyaannya, beliau sudah
sedikit pro ini tentang VR ini. Iya. Monggo jawab Bu Ati. Ini saya tidak menggurui, tidak apapun ya, hanya mungkin sharing. Apakah Milea Lab ini bisa untuk perangkat yang lain gitu? Milea Lab ini adalah platform ya, Bapak Ibu. Mungkin Pak Socip sama Mbak Masita mungkin kalau ada saya yang salah mungkin bisa di ini ya benarkan ya. Nah, Milea Lab ini itu platform ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya perlu install saja gitu. Kita install di laptop kita gitu. Jadi apakah dia console base ataukah dia apa yang tadi disebutkan itu sebenarnya tidak jadi masalah ya, karena nanti kita akan bekerja di laptop kita. Nah, namun itu laptop kita harus sesuai dengan spesifikasi tertentu untuk bisa lebih sempurna merasakan manfaat dari Milea Lab itu sendiri. Gitu. Dan yang kedua tadi apa? Maaf, pertanyaannya. Kedua, apakah Milea Lab khusus untuk di dunia pendidikan, Bu? Oh, ya. Kalau yang dari saya pribadi lakukan, ini saya masih mencoba untuk membuat media atau konten pembelajaran, karena tadi disebutkan Milea Lab itu kan untuk suatu alat untuk membantu guru ya bisa mengaplikasikan apa yang ingin dipelajari dengan cara yang lain gitu. Mungkin Mbak Masita bisa menambahkan nih, silakan. Iya, baik. Izin menambahkan Ibu Atik dan juga Mas Farel serta Bapak Ibu lainnya. Jadi untuk pertanyaan pertama terkait software yang diaplikasikan Milea Lab, saat ini memang kami masih berfokus di luar Oculus, karena memang kalau untuk sendiri kita punya produk lain itu yang lebih tingkatannya lebih di atas Milea Lab dan khusus untuk universitas maupun instansi terkait gitu. Jadi itu menggunakan produk lainnya bernama Space Collab. Jadi kalau untuk K12 ini difokuskan kepada Milea Lab seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah bisa di luar konten pendidikan? Untuk saat ini Milea Lab berfokus dalam konten pendidikan saja, yang mana memang terfokuskan targetnya adalah kepada para pendidik maupun peserta didik yang ingin membuat konten secara mudah tanpa melakukan coding sama sekali. Jadi hanya drag and drop saja. Seperti itu Mas Farel. Jadi harapannya nanti semoga bisa membantu penelitian dari Mas Farel sendiri ya terkait virtual reality. Mungkin jika ingin ditanyakan lebih lanjut terkait penelitiannya bisa menghubungi di sosial media Instagram kami di @milelab seperti itu Mas Farel. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sekiranya masih butuh jawaban secara jelasnya? Berarti untuk saat ini masih izin bertanya lagi, berarti untuk sampai saat ini untuk penggunaan Oculus itu di produk lain bernama Space Collab ya Ibu ya? Ya, betul. Jadi di Shinta VR kita untuk di K12 itu menggunakan Milea Lab, tapi untuk penggunaan Oculus sendiri ada produk lainnya yang bernama dengan Space Collab seperti itu. Baik, terima kasih Ibu sudah terjawab. Terima kasih banyak juga Pak Agus. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Mas Farel. Kalau perlu komunikasi lebih lanjut bisa tadi jadi apa tadi di Instagramnya Milea Lab ya, atau langsung ke DM ke Mbak Masita juga boleh mungkin. Boleh Bapak. Iya, mangga. Bu Ati, kita panjangnya dapat apresiasi dari Pak Abu Khair, mantap materinya gitu Bu Ati. Bapak Ibu yang lain monggo, kalau yang mau bertanya bisa secara langsung atau dituliskan di di kolom chat juga boleh. Bapak Ibu. Oke. Mungkin Bapak sambil Ibu. menunggu para peserta yang lain untuk bertanya, mungkin saya juga agak penasaran Bu Ati, juga Mbak Masita mungkin. Tadi Bu Ati menerangkan untuk gadgetnya atau alat tempurnya kan seperti itu ya. Ada juga yang bandel dengan HP merek tertentu dengan dapat seperti itu gitu. Nah itu Bu Ati kira-kira berencana beli yang baru tidak? Kalau beli yang baru nanti punya jenengan bisa lah buat saya gitu. Atau mungkin ada promosi dari Mbak Masita, mungkin khusus anggota FKN dapat diskon 99%, mungkin gitu Mbak? Nah, ini yang bisa menjawab adalah Mbak Masita nih.
Iya, iya Bapak. Jadi untuk Milalab sendiri memang kami sebenarnya membuat atau memproduksi untuk platformnya ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau untuk kacamata VR sendiri memang dapat dibeli secara langsung oleh Bapak itu di marketplace. Seperti itu banyak ditemui. Tapi memang untuk Milalab sendiri kami memproduksinya itu untuk platformnya yang memang memudahkan Bapak Ibu dalam membuat konten pembelajaran sesuai dengan RPP-nya lalu diimplementasikan secara langsung kepada peserta didik. Jadi kalau untuk Nilai Lab sendiri, kami tidak menyediakan secara individu ya Pak untuk kacamatanya, tapi memang ada paketan sekolah yang mana sudah tergabung dengan kacamata VR serta lisensi, yang mana lisensinya ini yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu juga selama 2 bulan. Namun untuk paket sekolah itu difokuskan kepada sekolah-sekolah yang bekerja sama sekaligus dengan kacamata VR-nya. Kalau untuk harganya itu banyak Ibu bervariasi bermacam-macam dapat ditemui di marketplace secara online seperti itu. Jadi disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan dari Bapak Ibu. Oke. Pak Agus mungkin buat ini sudah dipanggil oleh kepala sekolahnya. Untuk selanjutnya Oh, materi kedua biar saya yang handle. iya. Mohon maaf Bu Ati, terima kasih. Iya, Monggo tadi Bapak. menahan sebentar, monggo. Oke, disilakan Bu Ati. Nanti kita ketemu di sesi berikutnya. Oke. Terima kasih hari ini. Terima Pak kasih Agus. banyak Ibu Ati. Terima kasih. Aduh, Pak Soci, Pak Agus, dan Mbak Masika. Saya mohon diri dulu. Oke, disilakan Bu Ati. Begitu Bapak Ibu, tadi paparan yang sangat menarik dan sangat luar biasa dari Bu Ati. Untuk selanjutnya, eh, ini saja kalau Bu Ati mendapatkan mempunyai jurus-jurus seperti itu, apalagi koordinator pendekarnya ini Pak Sojib, disilakan agar bisa membuat kami semakin penasaran, apalagi nanti bisa melobikan Mbak Masita tadi tentang harga kacamata VR-nya tadi. Monggo disilakan Pak Sojib. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk sesi kedua ini saya hanya mengenalkan fitur-fitur ya, biar Bapak Ibu besok mulai mempraktekkan itu biar tidak kaget, khawatirnya shock. Bapak Ibu, sebenarnya ada pertanyaan utama mendasar. Apakah untuk kegiatan pembuatan VR ini, konten VR ini harus memakai kacamata VR? Itu mesti pertanyaan utama. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa untuk pembuatan konten VR yang diinisiasi oleh Milalab ini tidak harus memakai kacamata VR, tetapi bisa menggunakan handphone Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saat ini terkendala untuk beli kacamata VR, untuk saat ini mungkin ya sementara bisa memakai handphone atau siswanya hanya memakai handphone. Di sekolah kami pun hanya memakai handphone Bapak Ibu. Jadi miripnya seperti tampilan seperti main game online gitu loh. Tapi suasananya lebih menarik. Jadi Bapak Ibu tidak ada salahnya, tidak ada kata oh saya tidak punya kacamata VR sehingga saya tidak mau belajar untuk membuat konten VR. Tidak ada alasan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi hanya dengan menggunakan handphone aja sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan virtual reality. Tetapi Bapak Ibu disampaikan bahwa apakah harganya ada yang murah atau tidak, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau memang sekarang ada yang murah sih Bapak Ibu, ada yang namanya VR Box. Itu harganya sekitar 35.000, 40.000, 25.000 pun ada di marketplace. Cuma kadang-kadang memang tidak disarankan. Untuk yang standar itu harganya sekitar 80, 100, 125 dan lain-lain. Tapi saya kira cukup lah untuk biaya sertifikasi Bapak Ibu, cukup untuk membeli satu saja yang standar. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, semoga dengan pertanyaan, dengan jawaban bahwa ini tidak harus memakai kacamata VR bisa membuat semangat Bapak Ibu lebih semangat lagi untuk belajar. Mohon izin saya share screen Pak Agus terkait dengan kegiatan kita untuk pengenalan. Bapak Ibu, ada istilah tak kenal maka tak sayang, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Sudah muncul ya Pak Agus, G? Halo Pak Agus, apakah sudah muncul? Okay. Bapak Ibu, ini sedikit CV saya, sekilas biodata saya, nama saya Prasetya, tempat tanggal Lamongan 8 Maret 1986. Menurut kerja saya SMP 2 Padang, riwayat pendidikan S1, di situ S2 juga di Magister Matematika Universitas Jember. Bapak Ibu, saya merupakan salah satu VR Ambassador Milalab pada tahun 2021 dan sekaligus menjadi koordinator pendekar VR wilayah Jawa Timur. Dan
Saat ini di Jawa Timur untuk pendekar VR hanya sekitar 22 orang Bapak Ibu. Sangat minim sekali untuk provinsi seluas ini. Oleh karena itu kami berencana mengadakan workshop VR yang diinisiasi oleh FKN Jawa Timur ini untuk menjadi pionir-pionir dalam pembelajaran VR di Jawa Timur. Agar VR itu membumi di bumi Jawa Timur. Apalagi sekarang kan eranya era metaverse, katakanlah seperti itu. Jadi seperti itu sekenal CV saya Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, terkait dengan pengenalan Mila Lab. Bapak Ibu mohon izin, Bapak Ibu kemarin kan sudah menginstal aplikasi Mila Creator ya. Ini Bapak Ibu ada berbagai pertanyaan terkait dengan Mila Lab Creator. Pak, punya saya ini sudah login, kenapa masih gemboknya masih ada atau masih muncul? Ini Bapak Ibu saya sampaikan apa yang membuat gemboknya masih ada. Bentar. Bapak Ibu apakah ada yang belum menginstal Mila Creator? Oh, sebentar. Ada. Sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini tidak boleh minimize Bapak Ibu. Yang kira-kira belum install Mila Creator, siapa Bapak Ibu? Saya ingin tahu. Oh ini sih. Oh saya belum, Pak Gunawan. Oh terus hanya Pak Gunawan saja ya. Oke, Bapak Ibu sebentar. Ini sudah mulai. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menginstal Mila Creator, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Dan sebelum menginstal Mila Creator, pastikan Bapak Ibu sudah mendaftarkan lisensinya. Karena itu menjadi salah satu syarat agar akun premium Bapak Ibu bisa digunakan. Jadi akun 2 bulannya. Ini saya perkenalkan dulu Bapak Ibu biar besok Bapak Ibu paham. Oh ini letaknya di mana. Karena besok kita akan membuat storyline. Nah Bapak Ibu ya. Bentar. Ini saya logout dulu biar Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu menginstal. Bapak Ibu silakan login. Ya, login dengan menggunakan akun Gmail yang sudah didaftarkan di lisensinya. Nah, misalkan jadi sudah didaftarkan dan sudah diaktifkan lisensinya. Ini bagi yang terkendala atau yang masih belum bisa. Kita tunggu sampai ini ada tulisan berhasil. Nah, ada login berhasil. Kalau sudah ada login berhasil, silakan Bapak Ibu menuju ke Mila Creator. Kita tunggu ada sampai tulisan login sukses. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu muncul seperti ini, atau kalau Bapak Ibu pilih ya, di sini ada switch institusi. Silakan Bapak Ibu pilih yang workshop. Kalau ini tidak dipilih, maka di interaksi ini mesti akan ada muncul gembok. Yang saya institusinya ada pendekar VR. Kita klik, kita confirm. Ciri-ciri akun yang sudah premium itu di interaksinya ini tidak ada gemboknya Bapak Ibu. Nah kemarin ada yang sampai Pak akun saya sudah premium atau belum? Ternyata saya lihat, oh ini masih ada gemboknya. Berarti belum. Kalau sudah tidak ada gemboknya berarti akun ini sudah premium. Tampilan awal dari Sin Mila Lab atau Sin VR ini Bapak Ibu tampilan aja seperti ini.
Bapak Ibu, ini yang namanya player. Ini adalah tempat kita nanti akan memulai mendesain. Ya. Di sini ada beberapa item ini. Ini ada desain. Bapak Ibu, isinya itu untuk new empty sign, new scene, save, my scene, share scene, my classroom, dan quit. Save ini untuk menyimpan, my scene ini untuk melihat scene yang sudah kita buat, share screen ini untuk berbagi scene dengan teman, ya Bapak Ibu, dengan teman-teman yang lain. My classroom ini untuk membuat kelas. Enaknya apa Bapak Ibu untuk pembuatan konten VR dengan Mila Lab ini? Kita juga bisa melakukan assessment kepada siswa. Terus menu edit, ini ada seperti biasa, ada unduh, redo, duplikat, delete, dan lain-lain. Untuk view, ini juga bisa untuk control bar dan lain-lain. Bapak Ibu, yang paling penting Bapak Ibu adalah kita kalau membuat konten VR atau virtual reality, kalau dulu kan kita harus mendesain ya, membuat satu-satu. Tetapi dengan menggunakan Mila Lab, ini aset sudah kita sediakan Bapak, sudah disediakan. Jadi di sini ada asetnya itu 3D-nya, itu ada environment, lingkungan, structure, terus static, sama animated. Environment ini adalah lingkungan yang sudah jadi Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu membuat lagi. Contoh, misalkan saya pengen membuat atau menggunakan konten apa ya namanya ya, ini Fukuoka atau Fukuoka ya, Fukuoka ini. Kalau sudah kita download Bapak Ibu, misalnya kita download ya kontennya ini, atau Komodo Nasional, Taman Nasional Komodo. Kalau kita klik, ya, sampai berwarnanya jadi biru ini artinya sudah terdownload. Maka kalau kita mau menarik aja, nah ini sudah berada di sini Bapak Ibu, sudah jadi. Nah. Jadi seperti itu. Misalkan kita tadi sudah download Taman Nasional Komodo, kita tarik aja. Nah ini sudah kita berada di Taman Nasional Komodo. Desainnya sudah ada pohon-pohonnya, sudah bagus. Nah, sudah mantap. Ini tinggal kita mau buat dibuat seperti apa rencananya ini nanti konten VR. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk menggerakkan Bapak Ibu, itu kenapa kok dibutuhkan mouse? Karena untuk mouse ini digunakan untuk menggerakkan. Menggerakkan ke kanan, ke kiri, itu pakai klik kanan, digeser ke kanan, ke kiri. Kalau ke depan ini diputar rollnya. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu. Ada playernya terpendam di dalam tanah. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu kalau membuat konten seperti itu. Caranya diklik aja, ditarik. Biar playernya berada di atas tanah. Itu contoh Bapak Ibu ya. Untuk geser, ini cukup di roll depan pakai mouse. Untuk menggeser ke kiri, ini klik kanan pakai tekan huruf A. Nah, kalau ke kanan, klik kanan tekan huruf D. Kalau ke depan, tekan huruf V. Kalau ke belakang, tekan huruf S. Jadi ASDW ini ada fungsinya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Terus, ini contoh. Ini environment ini sudah lengkap Bapak Ibu. Tinggal kita ingin diapakan. Jadi tinggal tarik sudah jadi. Kita tidak perlu membuat lagi. Untuk masalah besar atau kecilnya bisa Bapak Ibu. Kalau kepingin besar, kalau tadi ASDW untuk bergerak, kalau tandanya ke atas ini, panah ke atas, ini untuk bergerak ke atas. Kalau yang biru ditarik ini ke depan, kalau yang merah ditarik ini ke kanan. Kalau hurufnya ini yang ditekan, E, maka dia tetap berputar. Berputar. Kalau yang ditekan huruf W, ulangi, E, maka dia akan membesar atau mengecil. Jadi seperti itu, menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi tombolnya nanti akan kami beritahu bahwa tombol yang digunakan nanti WIR sama ASDW. Itu untuk pengenalan environment.
Terus kita bisa Bapak Ibu kalau pengen saya enggak mau pengen buat yang sudah disediakan nilai lab, kita pengen membuat struktur sendiri bisa. Kalau kita pilih strukturnya, nah ini kita bisa Bapak Ibu. Misalkan kita isi masjid, kita klik aja, kita download asetnya sampai berwarna biru ya, baru kita tarik. Jadi cuma drag and drop. Posisi cuma drag and drop. Nah, kita taruh bangunan masjid. Bisa seperti ini. Tinggal bagaimana kita mengatur bisa kemana. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah sekali. Ini kalau kita ingin membuat desain. Saya ingin membuat Pak, enggak mau seperti ini. Saya ingin membuat dari nol. Silakan, di sini ada bermacam-macam. Ada dinding bata, ada pintu, ada gate, ada school gate. Jadi silakan berkreasi Bapak Ibu. Itu untuk statik. Struktur. Kalau untuk statik, ini adalah untuk aset-aset benda Bapak Ibu. Contoh, misalkan di sini kita pengen dikasih hewan apa, gajah atau mamut. Ya tinggal tarik aja. Nah, sudah muncul gajahnya. Misalkan kita pengen di komodo ada hewan apa, misalkan animal, mungkin ada enggak ya? Bisa ya. Oh, misalkan harimau. Oh, enggak ada. Karena terlalu banyak aset Bapak Ibu, sehingga saya kadang-kadang nggak begitu hafal. Coba kita cari-cari selain hewan-hewan di sini. Banyak Bapak Ibu aset-aset yang sudah disediakan oleh Milalab. Cuma kita tinggal drag and drop mau diapakan. Oh mau dinosaurus, sepertinya ada dinosaurus ini. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Tapi besok-besok kalau Bapak Ibu sudah membuat ya agak realistis. Jadi mau digunakan aset apa? Jadi misalkan ini di Krausaurus di Taman Nasional Komodo. Ini Taman Nasional Komodo zaman purba. Boleh-boleh aja Bapak Ibu. Misalkan taruh. Sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk menaruh. Jadi seperti itu. Terus animated. Animated ini untuk gambar bergerak Bapak Ibu. Jadi di animated ini ada gambar-gambar animasi. Nah, kalau ini dinosaurusnya ada gerak. Misalkan ini ada dinosaurus juga. Ini nanti bergerak Bapak Ibu, ada gerakannya dinosaurus ini. Itu juga kita mau mengasih orang-orang. Itu juga bisa kita isi. Ini gerak animasinya orang ini. Banyak animasi-animasi yang tersedia Bapak Ibu. Bahkan animasi guru mengajar pun juga ada. Terus untuk melihat spesifiknya, Bapak Ibu bisa melihat ini Bapak Ibu. Ada apa ya? Pembagian misalkan anatomi, maka yang muncul adalah bagian anatomi. Itu untuk aset. Terus perlu diketahui Bapak Ibu ya, bahwa tidak semua aset yang kita harapkan itu disediakan oleh Milalab. Tetapi Milalab berupaya ada request aset. Misalnya Bapak Ibu pengen ini. Saya pengen ini ya di aset Milalab kok tidak ada. Request saja ke Milalab. Insya Allah nanti akan diadakan. Jadi seperti itu. Terus di sky itu ini untuk tampilan Bapak Ibu. Kalau ini langitnya akan berwarna putih. Apakah langitnya bisa kita warna, misalkan menjadi gelap atau lain-lain bisa Bapak Ibu. Tinggal klik aja. Nah ini langitnya sudah gelap. Jadi suasananya mendung. Atau pengen nebular. Nah ini cocok bagi yang alam guripa yang mau mengajarkan tata surya. Ini seperti di nebula. Atau di cool. Nah ini bisa Bapak Ibu. Jadi seperti itu.
Terus background BGM, background musik. Apakah ini bisa kita isi? Bisa Bapak Ibu. Suatu konten VR ini bisa kita isi dengan musik, Bapak Ibu. Dengan suara-suara yang pas. Contoh, untuk menggunakannya, Bapak Ibu harus download terlebih dahulu. Misalkan mau download yang mana? Misalkan Apusi, kita download aja Apusi. Nah, untuk mengecek apakah, nah ini ada suaranya. Ini muncul suaranya Bapak Ibu. Ini lagu dari Papua ini, Apusi Kudaula. Ini sudah disediakan oleh Milaweb. Jadi sangat-sangat enak. Tinggal drag and drop dan tinggal nanti storyline Bapak Ibu seperti apa. Terus kalau mau menggunakan musik ini tinggal diklik aja. Nah, sampai warnanya berubah menjadi menyala. Seperti itu. Terus interaksi ini digunakan Bapak Ibu ada beberapa macam. Standpoint ini digunakan untuk sebagai alur perjalanan dari player. Player itu tempat kita memulai perjalanan Bapak Ibu. Ya manusianya inilah ya. Nah, player. Nah, ini playernya. Ini mau kita arahkan kemana dulu player ini. Nah, perjalanannya itu dikenal alur perjalanannya. Itu dengan standpoint. Kalau kita tarik, nah ini standpointnya. Kalau player ini melihat standpoint, maka player ini akan berjalan mengikuti standpoint. Jadi standpointnya di sini ya. Maka player ini akan berjalan mengikuti standpoint. Dan standpoint di sini, berarti player akan berjalan di sini. Terus standpoint ada di mana? Misalkan ada di mana lagi? Misalkan akan ada di sini. Katakanlah. Nah, misalkan standpointnya berada di sini, maka player akan berjalan menuju ke arah ini. Dari sini ke sini. Jangan khawatir Bapak Ibu, untuk ini hanya pengenalan ya. Untuk proses pembuatannya masih besok, hari kedua dan hari ketiga. Ini hanya pengenalan aja. Terus pop-up info itu digunakan untuk apa? Pop-up info ini digunakan untuk memberi info. Jadi bisa berisi pengumuman. Selamat datang di media pembelajaran. Boleh berisi teks, boleh berisi audio. Audio itu suara jenengan. Dan hebatnya lagi, Milala juga menyiapkan untuk pembuatan kuis. Jadi ini ada kuisnya. Ada kuisnya nanti Bapak Ibu pasti akan mempelajari ini semua. Terus ada lagi yang namanya YouTube video. Nah, kalau YouTube ini video ini kita tarik, maka peserta nanti akan bisa melihat konten-konten video dari YouTube Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Sangat mudah. Apakah kita harus membuat videonya? Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan link YouTube-nya saja ke sini. Nanti akan diproses secara langsung. Jadi seperti itu. Terus custom image itu digunakan untuk menampilkan gambar. Di sini gambarnya bisa dimasukkan sampai maksimal 10 gambar Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu menjelaskan, katakanlah Bapak Ibu guru PPKN menjelaskan mengenai sila-sila Pancasila. Jadi gambar 1 mengenai sila pertama, gambar kedua sila kedua, gambar ketiga sila ketiga dan seterusnya. Sangat enak sekali Bapak Ibu. Terus di sini ada konten yang namanya portal Bapak Ibu. Portal ini seperti pintu kemana sajanya Doraemon. Jadi syaratnya Bapak Ibu kalau mau menggunakan portal, Bapak Ibu harus membuat 2 scene yang berbeda. Contoh, misalkan scene pertama saya ada di Pulau Komodo. Scene kedua saya ada di kota Pattaya, Thailand. Maka saya bisa menghubungkan siswa dari Komodo ke Thailand, ke kota Pattaya, Thailand dengan melalui portal. Jadi enak Bapak Ibu, siswa bisa berjalan-jalan mengikuti kegiatan petualangan. Kalau saya mengatakan itu petualangannya siswa. Jadi misalkan saya gunakan untuk di kota Pattaya dulu, kota Komodo dulu, nanti materi selanjutnya saya pindah ke
Thailand ya seperti itu. Jadi seperti itu. Terus ini Bapak Ibu, ini yang paling utama. Untuk yang lain-lain ini akan dijelaskan pada saat pelatihan Bapak Ibu. Jadi terkait dengan My Classroom dan lain-lain. Jadi kita hanya ini untuk pengenalan aja, dan tugas Bapak Ibu nanti silakan bereksplor Bapak Ibu ya. Silakan dicobai semua, tidak apa-apa. Salah detail aja. Jadi seperti itu. Untuk teknis lebih lanjut tentang pembuatan konten VR dan lain-lain akan dimulai hari Selasa, termasuk storyline-nya. Apa sih storyline itu? Storyline itu sama dengan RPP. Rencana Bapak Ibu pembuatan konten VR ini seperti apa sih? Itu bisa akan disampaikan dari bagaimana cara membuat VR-nya, terus storyline-nya, kemudian dilanjut bagaimana cara membuat konten VR. Mungkin itu saja Pak Agus terkait dengan pengenalan, karena untuk teknisnya ikut dilaksanakan besok dan hari Minggu. Enggak Pak Agus. Terima kasih Pak Sucip. Dari tadi saya mau mengingatkan, ini sudah ada beberapa peserta yang bertanya di grup juga, ini sampai jam berapa gitu. Jadi tapi saya sudah menyampaikan, dan semakin penasaran kayaknya kita nggih Bapak Ibu. Jadi mohon besok kita bisa hadir tepat waktu, tetap di pukul, kita mulai jam berapa besok Pak Sucip? Jam 15? Jam 15 Pak. Oke. Bapak Ibu, monggo besok kita bisa on time jam 15, karena kita semakin penasaran biar besok apa ini, kita bisa semakin mencoba mengeksplor. Tapi ini tadi tidak ada nih ya Pak Sucip. Kita kan sudah kurikulum merdeka gitu, tidak ada PR kan kami? Oh tidak ada. Hari ini PR-nya cuma gitu. mencoba-coba Pak, mengutak-utik. Oh nggih. Nggih Pak Sucip, terima kasih Bapak Ibu para pendekar VR, kemudian Mbak Masita yang masih menemani kami sampai hampir pukul 17, dan Bapak Ibu peserta yang masih semangat semuanya. Monggo nyun sewu semuanya, mohon on cam nanti kita coba untuk didokumentasikan di hari pertama. Tadi sama Pak Abu Air belum foto ya Pak ya? Dereng tadi dengan Pak Bukan ya dereng. Ya enggak apa-apa kita. Ini Pak Sucip nggih yang mengfoto nggih, yang meng-capture. Oke, siap. Dan Pak, saya tak stop dulu ya. Oke ya, siap ya Bapak Ibu ya. Dan bentar. Nah, saya masih muncul. Bentar, Bapak Ibu, ada. Oke ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, saya taruh dulu. Bentar, Bapak Ibu ya. Mungkin boleh Pak pakai kacamata VR-nya. Oh iya, Mbak Masita lupa. Filternya. Punya saya belum dikirim Mbak Masita. Wah, Bapak iya Ibu ya, Pak, ulang. Filternya Bapak. Kita foto ulang. Halaman pertama. Oh, saya nggak ada Mbak Masita. Aja sih kami. Ayo, 1 kacamata. Kalau nggak punya kacamata VR gini Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, untuk lembar pertama. Nggak bisa. Waduh, nggak bisa milik saya Pak Agus. Ternyata Pak Agus. Mbak Masita mungkin bantu fotokan Mbak. Ternyata nggak bisa ya saya. Boleh Bapak, ayo mari saya fotokan. Saya dibantu hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah Pak Sucip. Lembar kedua Mbak. Yang kedua juga sudah belum? Oh ya boleh. Baik, lembar yang kedua boleh ditahan terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Masita, terima kasih Pak Sucip, terima kasih Bu Adi tadi atas paparan materinya yang semakin membuat kami penasaran dan sangat
segera menunggu besok biar dapat tambahan materi dan sebagainya. Bapak Ibu jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi. Kita akan bertemu lagi pukul 15 besok. Oke? Terima kasih. Kalau saya sebagai moderator dan sebagainya kurang maksimal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat